warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madhlumina minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa aslih wulata umurina ya rabbal alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini dan kita bisa kembali bersama karya para ulama kita dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, dan khususnya mengikuti di online, mohon maaf ada kendala sehingga kita mulai di waktu sekian atau waktu saat ini, dan alasannya sudah sampaikan di hadirin yang datang offline dan saya rasa tidak perlu kita ulang kembali, dan semoga Allah mau mengampuni segala kesalahan kita dan kekhilafan kita, dan semoga Allah SWT menerima amal kita yang sangat terbatas dan sangat pas-pasan ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kembali kita ingatkan bahwa kita berada di Dzulqa'dah, dan Dzulqa'dah adalah salah satu dari 4 bulan haram di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim apalagi yang telah belajar hendaknya memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita merasa bahwa bulan ini belum mendapatkan kedudukan yang semestinya di tengah-tengah masyarakat kita, bukan menjadikan kita lemah atau enggak semangat beribadah. Justru sebaliknya. Kendala bagi orang-orang beriman adalah kesempatan. Kendala bagi orang-orang beriman adalah kesempatan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan demi kemudahan. Dan Allah menggunakan kata ma'a, bersama, bukan setelah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata bersama, bukan kata setelah. Jadi innamal usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka setiap kendala ada kesempatan. Dan begitu juga dengan konteks Dzulqa'dah, bahwa belum familiarnya bulan ini sebagai bulan mulia dan belum dimuliakan bulan ini sesuai dengan makomnya, ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan. Kenapa demikian? Karena kita akan mendapatkan bonus pahala, yaitu mensosialisasikan sunnah Nabi SAW yang kurang familiar atau langka atau hampir punah di masyarakat. Dan itu bonus pahala yang tersendiri. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurim syai'a. Barang siapa yang mensosialisasikan atau menghidupkan sebuah amalan sunnah di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala
Man sanna fil sunnatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Dia akan mendapatkan pahala amal tersebut dan pahala orang yang mengerjakan karena terinspirasi oleh dia. Jadi dapat pahala perintis. Atau mungkin bisa kita katakan mendapatkan pahala perintis. Dan ini penting. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan kita semua, jangan pernah meremehkan. Ambillah amalan yang bernama i'tikaf sebagai pelajaran mahal di masyarakat kita. I'tikaf itu sependek pengetahuan saya, di era tahun 90-an itu sangat nggak familiar. Gitu. Di era tahun 90-an itu orang aneh banget. Dan masjid-masjid, banyak masjid di ini nggak familiar. Saya bicara berdasarkan pengalaman saya nggak bicara seluruh masjid gitu, tapi secara umum, saya pada tahun 90-an melihat fenomena i'tikaf. Ada lihat? Enggak. Oke, pertanyaan kedua, lahir tahun berapa? 2000. Yang dilihat rahim berarti atau dan yang tahun 90-an itu enggak, justru aneh. Gitu loh. Itu waktu tahun 90-an atau 90-an akhir. Itu waktu ayah i'tikaf, saya pikir ayah berantem sama ibu. Berantem, jangan-jangan. Pergi dari rumah. Oh ternyata ada syariat gitu, namanya i'tikaf. Hari ini setelah 20-an tahun, i'tikaf, semua i'tikaf. Jadi jangan pernah meremehkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu Allah putar. Yang awalnya atau di sebuah era atau di sebuah dekade asing itu bisa jadi populer. Jadi kalau Dzulqa'dah di tahun 2024 atau 1445 Hijriah itu masih orang tuh masih belum memberikan perhatian penuhnya. Kita nggak pernah tahu tahun 2030, 2031, 2032. Kalau kita jujur sama Allah dan kita terus sosialisasikan sunnah Nabi SAW, apa yang sulit bagi Rabbul Alamin, Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi sosialisasikanlah ini di kehidupan kita dan kita mendapatkan pahala perintis. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke Tadhkiratus Sami. Kita kembali ke Tadhkiratus Sami. Man yaqra? Fadhal. Saya membaca. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين آمين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين بن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي الفضل سعد الله بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. فالحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. جزاه الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول. بل هي الشر كله. Antum baca kulluh ya, bukan kullah. Kedengarannya kullah, tapi mungkin antum baca kulluh. Tapi bismillah, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Makasih banyak.
Kita lanjutkan setelah penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kita harus membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Jika kita ingin mendapatkan ilmu nafi, lalu penulis menyebutkan contoh-contoh akhlak-akhlak yang buruk yang harus kita bersihkan, harus kita sterilkan dari hati kita. Mulai dari gil, hasad, bagyu, ghadab li ghairillah, sampai terakhir ihtiqarun nas walau kanu duna, dan meremehkan manusia, menjatuhkan manusia, menganggap remeh manusia walaupun secara fakta mereka benar-benar berada di bawah kita. Jadi kalaupun faktanya orang-orang atau seseorang itu di bawah kita, itu bukan alasan kita merendahkan dan membawa-bawahinya. Tidak. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan para ulama sangat menghormati. Lihat bagaimana Atha bin Abi Rabah ketika ada seseorang yang menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan sebuah masalah, lalu beliau dengarkan dengan seksama. Dan beliau adalah ulama besar pada saat itu, beliau adalah mufti Mekah pada saat itu, beliau sangat dihormati, sangat senior, mujtahid mutlak, tapi bisa mendengarkan dengan seksama ketika ada anak muda berbicara sebuah permasalahan. Lalu ketika anak muda itu pergi, boleh sampaikan, saya sudah tahu masalah itu secara utuh sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir, saya sudah tahu. Tapi begitulah ilmu. Ilmu adalah ketawaduan, ilmu adalah kerendah hatian, ilmu adalah menghormati. Sekali lagi, dunia ilmu adalah dunia respect, dunia menghormati, memuliakan. Dan ini tidak bertabrakan dengan ketegasan, tidak bertabrakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bertabrakan dengan yang membenarkan yang benar dan mensalahkan yang salah. Namun tidak ada kelaziman atau tidak ada konsekuensi logis atau keharusan kalau kita mengatakan bahwa yang salah itu salah berarti kita rendahkan orang tersebut. Kita bisa mengatakan yang salah itu salah dengan tetap memuliakan, menghormati, respect, dan tidak menjatuhkan dan tidak meremehkan siapapun. Dan itulah dunia ilmu. Itulah dunia ilmu. Dan kalau orang yang di bawah kita tidak boleh kita rendahkan, apalagi yang selevel dengan kita, apalagi di atas kita, apalagi para ulama, nggak bisa. Apalagi pemimpin misalnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu penulis rahimahullah mengatakan, fal hadar min hadis sifatil khabithah, dan hati-hatilah dari sifat-sifat yang buruk tersebut. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang rendah. Fa innaha babu kulli syarr bal hiya syarru kulluh. Karena ini adalah pintu seluruh keburukan. Jadi poin-poin yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullah itu pintu keburukan. Bahkan itulah keburukan. Semua keburukan itu. Jadi ini adalah pintu dari banyak sekali, atau pintu dari semua keburukan. Jadi apa yang kita bahas jangan dianggap angin lalu, hadirin. Karena semua keburukan dalam hidup itu larinya ke poin-poin di atas. Kegil, hasad, kezoliman, melampaui batas, lalu marah bukan karena Allah, gish, curang, kiber, kesombongan, semua bisa dikatakan awal dari segala masalah kesombongan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong. Jadi nggak heran ketika Rasul mengatakan bahwa poin-poin di atas adalah pintu dari segala keburukan. Ria, pintu semua keburukan. Semua masalah itu lahir dari ketidakikhlasan, hadirin. Orang kalau ikhlas, semua masalah selesai. Dan kalaupun nggak selesai, tidak akan merusak hati dan jiwanya. Al-ujub. Kita kalah di perang Hunain. Nabi di fase awal, bukan secara keseluruhan. Itu kan gara-gara ujub. Bayangkan,
pasukan di mana di sana ada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nama-nama besar, ada Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Apa kata Allah? Idh a'jabatkum kathratukum, dalam surat At-Taubah ayat 25. Ingatlah ketika sebagian kecil dari kalian ujub, itu satu, semua kalah di fase, atau semua porak-poranda dalam term waktu, walaupun term waktunya singkat, tapi sangat-sangat menunjukkan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Jadi nggak heran kalau para ulama mengatakan ujub adalah salah satu pintu dari semua keburukan. As-sum'ah, menceritakan amalan ibadah agar dipuji oleh orang. Jadi al-bukhl, pelit, penuntut ilmu nggak boleh pelit, nggak boleh pelit, itu rusak gitu. Ibu-ibu suami masih pada pelit nggak, Bu? Nggak pernah. Diam ibu-ibu. Udah pada pulang kayak. Ya, ibu diam, Masya Allah. Sukutuha wifakuha, kata Nabi SAW. Diamnya wanita itu setuju, Masya Allah. Tapi kalau bukan gadis harus bicara dalam bab khitbah. Oke. Wal khubath, keji, batar, wa tama', ketamakan, semua pintu keburukan. Al-fakhr, berbangga-bangga gitu loh, banggain keluarga, membanggakan status, membanggakan pencapaian, membanggakan anak, membanggakan jamaah, berapa yang hadir, itu kerusakan semua. Al-fakhr. Al-khuyala, kesombongan. At-tanafus fi dunia, bersaing dalam masalah dunia. Kan yang membuat orang membunuh, membuat orang menjatuhkan, membunuh karakter orang, membunuh nyawa orang, diantaranya tanafus fi dunia, berkompetisi dalam masalah dunia. Ya'udzubillah. Bukan berarti kompetisi nggak boleh, jangan salah paham, tapi jangan jadikan dunia tujuan, itu ngerusak banyak hal. Jadikan dunia sarana menuju akhirat. Wal mubahatu biha wal mudahana atazayun linnas, branding hanya untuk manusia, tampil seakan-akan luar biasa, perfect hanya untuk dibilang orang dia luar biasa, dia Masya Allah, itu tempat kerusakan. Hubbul madah bima lam yaf'al, suka dipuji padahal dia nggak punya pencapaian seperti itu, dia nggak pernah lakukan itu. Wal ama an uyubil nafas wal ishtighalu anha bi ubil khalq, buta terhadap aibnya sendiri, buta terhadap kekurangan sendiri, tapi sibuk ngurusin aib orang lain. Itu pintu segala keburukan dalam hidup. Kita sibuk sama diri, sibuk sama ini kesalahan A, ini aib B, ini C. Tapi kita lupa bahwa kita ini makhluk yang punya banyak aib. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik adalah banyak bertaubat. Itu sebuah pintu banyak sekali kerusakan dan keburukan. Al-hamiyah wal asabiyah li ghairi la, fanatisme bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal raghba wal rahba li ghairi la, cinta benci bukan kepada Allah. Al-ghibah, ngomongin aib orang, itu pintu keburukan. An-namimah, adu domba, pintu keburukan. Al-buhtan wal kadhib, kebohongan kita tahu, innal kadhiba yahdi ilal fujur, kata Nabi SAW, bahwa dosa itu akan membawa kepada berbagai macam kefajiran. Wal fuhsh fil qaul, dan kata-kata kotor. Wa ihtiqarun nasi walau kanu duna, dan merendahkan manusia walaupun memang mereka di bawah dia. Itu semua adalah pintu dari berbagai macam kerusakan. Dan jadi poin saya, kenapa saya ulang lagi, kita punya series yang cukup panjang dalam membahas poin-poin di atas. Tolong diingat-ingat lagi, karena kalau kita ingin berubah, kata para ulama,
poin-poin tadi itu kunci dari, pintu dari kerusakan, pintu dari keburukan. Jadi kalau kita bisa hilangkan sifat-sifat itu dari hati kita, tanpa kita sadari kita akan naik kelas ke level yang berbeda. Walaupun kita nggak pernah klaim. Walaupun kita merasa masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Tapi di sisi Allah, lalu orang-orang yang kenal dengan kita, oh enggak, ini orang berubah. Dan itulah tujuan dari menuntut ilmu. Agar kita bertakwa kepada Allah. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu maghrib dan insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat biidznillah taala, dan bagi jamaah sekalian yang di spot atau di tempat yang yang tidak kondusif, mungkin panas atau gerah dan lain sebagainya, ingatlah sabda Nabi SAW, al-ajr Allah atau inna idhamil jazama idhamil bala, kata Nabi SAW. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian dan cobaan. Gitu. Jadi insya Allah pahalanya besar, jangan mengeluh dan berusaha untuk tetap khusyuk, dan semoga Allah memberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lanjutkan pada maghrib biidznillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, kita sampai pada keterangan penulis, fal hadrul hadr min hadhihi sifatil khabithah wal akhlaqir radhilah fa innaha babu kulli syarrin bal huwa syarru kulluh. Hati-hati dengan sifat-sifat buruk di atas, akhlak-akhlak tercela di atas, karena akhlak-akhlak tercela di atas adalah pintu dari seluruh keburukan. Hadirin Allah muliakan, ada sebuah keterangan menarik dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan keterangan penulis di atas rahimahullah. Ternyata ketika ulama mengatakan hati-hati dengan sifat-sifat buruk atau virus-virus hati di atas, itu artinya bukan sebatas hati-hati atau waspada secara jangka pendek atau waspada secara sekilas. Kata para ulama, annal insan yahtaju ma'aha ila dawamil mujahadat fa innal mar'a la yanqati'u min hadhil akhlaqi bimulahadhati nafsihi sa'atan minaz zaman bal labudda an yarkuba nafsahu kulla lahzatin li'alla yahjuma 'alaiha syai'un min hadhil akhlaqir radi'ah fastaqirra fiha. Ini sebuah pesan besar dari ulama yang menguasai dalil dan tahu kehidupan. Mereka rahimahumullah dan hafizahum menjelaskan bahwa agar kita bisa selamat dari sifat-sifat buruk di atas, maka seorang manusia butuh berjuang dan melakukan perang batin, kalau bahasa kita. Mujahadatun nafas, perang lawan dirinya sendiri. Itu dawam, artinya dalam jangka waktu panjang. Mulai dari kita menyadari ini sampai kita wafat nanti.
Fa innal mar'a la yanqati min hadhil akhlaq bi mulahadhati nafsi sa'atan min zaman. Karena seseorang tidak akan bisa terlepas dari sifat-sifat di atas. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat apa? Ya, hasad, sombong, melampaui batas, suka marah-marah, curang, riya, ujub, sum'ah, pelit, tamak, terus berbangga-bangga, lalu membanggakan dunianya, berkompetisi sebagai atau dunia sebagai tujuan, lalu suka dipuji padahal dia nggak melakukan hal tersebut, sibuk sama aib orang, lupa aib sendiri. Kita nggak akan bisa lepas dari sifat-sifat tersebut kalau kita hanya berjuang dalam satu waktu saja. Nggak bisa. Nggak akan bisa, kata para ulama. Bal labudda an yarqubu nafsahu kulla lahdhah. Justru yang harus dilakukan adalah kita harus fokus dan memata-matai diri kita sendiri setiap saat agar nggak diserang balik oleh akhlak-akhlak tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa sifat-sifat di atas itu akan kita lumpuhkan hanya dengan ngaji setiap pekan. Gak bisa. Kajian kita setiap pekan ini itu untuk membuka mata dan menjelaskan betapa bahayanya dan beberapa tips yang bisa digunakan. Namun kalau kita berpikir hanya kajian setiap pekan bisa menghilangkan sifat-sifat buruk itu, kita keliru, hadir. Kita keliru. Sifat-sifat di atas baru bisa dibuang dari diri kita kalau kita menabuhkan genderang perang melawan diri kita sendiri, bukan sama orang lain, sama diri kita setiap saat. Bahkan dijelaskan sebagian para ulama klasik seperti Al-Ajuri rahimahullah, gak cukup sama diri kita, kita butuh guru, bayangkan, butuh guru untuk bisa membersihkan hati kita. Kata Al-Imam Al-Juri dalam kitabnya dalam masalah ini, bahwa diri Anda seperti muhur. Muhur itu anak kuda perang. Anak kuda tidak akan bisa menjadi kuda perang yang jago ketika dia dewasa tanpa pelatih. Tanpa pelatih, nggak bisa. Nggak bisa natural. Tiba-tiba jago gitu jadi kuda perang, nggak bisa. Harus pakai pelatih. Nah begitu juga dengan diri Anda. Nggak akan bisa menampilkan performa yang maksimal kalau tidak ada pelatih. Itu masalahnya. Jadi ini yang menunjukkan kenapa kalau kita melihat misalnya ada orang rajin ngaji tapi nggak berubah. Tetap sombong, tetap ngeremehin orang, suka dipuji. Karena memang gak cukup hanya dengan datang ke kajian. Oh kalau gitu percuma Pak Ustadz, mungkin ini akhir perjumpaan kita. Ya kalau Anda meninggal atau saya meninggal malam ini mungkin akhir perjumpaan kita. Tapi kalau kita berpikir demikian yang akan selesai masalah. Kita harus datang ke kajian dan kita harus mengisi setiap hari dengan mujahadatun nafas, dengan memantau, dengan melihat, dengan melakukan perlawanan, bahkan perang. Lawan siapa? Diri kita. Perang batin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang berperang melawan dirinya agar terus berada di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah repot, yang namanya perang. Itu kan semua kepala negara itu butuh advisor, butuh orang memberikan masukan, jenderalnya turun semua, kasih strategi ini, kasih strategi ini, kasih strategi ini. Nah pertanyaannya kita punya perangkat itu apa tidak? Itu poinnya. Makanya idealnya butuh guru, tapi kalau kita belum bisa, semampunya kita, fattaqullaha mastata'tum. Makanya hadirin Allah muliakan, sampai-sampai
Seperti Thabit Al-Bunani pernah menyampaikan bahwa kabattu nafsi alal qiyam ishrina sana. Aku tuh melawan diriku sendiri agar bisa sholat dan beribadah dengan benar, dengan zohir dan batin, dengan zohir dan batin. Itu 20 tahun prosesnya, 20 tahun. Thabit Al-Bunani, nama besar dalam dunia ilmu. Belum lagi Ibnu Munkadir, gurunya Imam Malik. Kata Al-Imam Ibnu Munkadir, gurunya Imam Malik, yang kata para ulama-ulama di zamannya, jangankan bertanya dan berkomunikasi dengan Ibnu Munkadir, Anda melihat Ibnu Munkadir saja, iman Anda naik. Bayangkan. Ngelihat Ibnu Munkadir, itu pengaruh ke iman besar. Sebagian memberikan testimoni dengan redaksi yang berbeda-beda. Ibnu Munkadir bisa sampai level seperti itu. Kata beliau, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku itu berperang melawan diriku 40 tahun. Baru bisa istiqomah. Baru bisa stabil. Kalau Ibnu Munkadir 40 tahun, kira-kira masih ada harapan nggak buat antum? Nah itu kan. Antum ibnu siapa? Ya, ingat aja Bapak Kesa siapa namanya. Gimana hadirin? Kalau Ibnu Munkadir 40 tahun, kira-kira kita masih punya harapan nggak? Hah? Kalau jawabannya enggak, ini kajian terakhir kita. Buat apa kita ngaji orang nggak punya harapan? Jawabannya masih. Oh berarti kita lebih hebat dari Ibnu Munkadir. Jadi Pak Ustadz ngelihat dari aura saya itu lebih tinggi daripada Munkadir. Ya enggak begitulah, enggak ada ceritanya kita lebih hebat dari Munkadir. Tapi kita enggak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harus sampai di level beliau. Qul kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bermain di kotaknya masing-masing. Di levelnya masing-masing. Kita tidak diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggaris orang lain dalam tanda kutip. Kita diukur oleh Allah Subhanahu wa taala pakai penggaris kita. Itu enaknya agama kita. Kita nggak harus seperti si A, seperti si B atau seperti tidak. Setiap orang beda. Sebagaimana potensi kita beda-beda. Potensi kita beda, kesempatan berkembang kita beda, kesempatan pendidikan kita berbeda, kesempatan belajar kita berbeda. Lalu habis itu kita diukur dengan penggaris orang lain, nggak adil hadirin. Hadirin bisa ngikutin nggak sih? Ini pelajaran matematik ya Pak Ustadz nih. Saya rasa hadirin mengerti. Maksudnya penggaris orang lain itu nggak pakai standar orang lain gitu loh. Nggak pakai, karena kita beda. Itu enaknya kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84 itu, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Ibnu Munkadir makomnya ulama besar. Kata para ulama, Sayyidul Qurra. Itu pemimpinnya para qari. Yang perlu kita tangkap adalah bacalah keterangan-keterangan dan perjalanan hidup para ulama dengan ilmu dan hilm. Makanya pentingnya ilmu dan hilm. Kalau bahasa kita pentingnya ilmu dan wisdom. Pentingnya ilmu dengan kebijaksanaan. Jadi nggak letterlock gitu loh. 40 tahun berarti saya 40 tahun. Saya usia sekarang 40 tahun. 40 tahun 80 nggak ada harapan udah. Udah nggak aja, udah. Hijrah tuh berat bro. Dan kita nggak usah lah gitu loh. Jadi bukan begitu. Karena wisdomnya adalah ini butuh mujahadah. Ini butuh perjuangan. Ini bukan hanya datang seminggu sekali, selesai masalah. Nggak bisa. Ini harus perang setiap hari. Perang melawan nafas kita, diri kita. Dan lawan syaitan. Agar kita bisa, bahkan kita butuh seorang guru kata sebagian para ulama. Kalau mungkin kan, kalau kita bisa punya akses. Dan kalau tidak bisa, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena ini hal yang pelik. Sangat pelik hadirin. Sampai ulama mengatakan, jadi jangan berpikir hanya sekali dua, nggak bisa. Ini harus terus. Harus terus.
harus capek gitu. Ar-roha la tunalu birroha, kenyamanan tidak bisa digapai dengan kenyamanan, Anda harus capek. Oh jadi berat Ustaz, berat. Tapi kan mau dapetin dunia juga berat. Jangan pakai standar ganda. Kalau untuk dapetin dunia bisa kita pakai teori no pain, no gain, tidak ada serasa sakit maka nggak akan mendapatkan hasil. Tapi kalau agama pengennya ucapkan la ilaha illallah sebelum wafat masuk surga langsung. Ini kan nggak fair. Dan nggak semudah itu mengucapkan la ilaha illallah ketika sakratul maut. Man asya ala syai' mata alaih, kata para ulama. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola itu. Ini poin. Jadi jamaah sekalian memuliakan sifat-sifat di atas. Kalau kita hanya baca, oh ini nggak boleh. Pokoknya aku nggak boleh sombong. Terus kita tutup, lalu kita buka lagi buku catatan kita pekan depan, kemungkinan besar nggak ada perubahan. Ila ya insya Allah. Tapi kemungkinan besar secara teori susah. Nanti kita baca-baca, nggak boleh riak, tutup buku, terus aktivitas, nanti misalnya hari Sabtu kita datang lagi kajian, baca lagi, kemungkinan besar nggak ada perubahan. Ini harus menjadi isu setiap hari, 24 kali 7 dalam setiap pekan. Baru perubahan akan terlihat. Dan ini blind spot banyak kita. Kita nggak nunjuk ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kita. Ada banyak kita yang berpikir, hanya sebatas ikut kajian, semua masalah selesai. Enggak lah. Kajian adalah bekal untuk menghadapi kehidupan real dan harus diamalkan. Dan harus diperjuangkan. Ini sulitnya minta ampun. Jadi pesan ketika kita membahas ucapan Thabit Al-Bunani rahimahullah, Ibnu Munkadir rahimahullah, ini menunjukkan bahwa butuh perjuangan. Kalau ulama-ulama besar saya butuh perjuangan, maka kita jelas-jelas butuh perjuangan. Tapi ketika potensi berbeda, kesempatan berbeda, masa berbeda, generasi berbeda, kita nggak dituntut dengan level mereka. Tapi wisdomnya, bijaknya, bahwa harus ada perjuangan hadir. Nggak bisa enggak. Dan itu membuat orang sukses itu selalu minoritas. Karena nggak mudah untuk siaga setiap saat. Capek. Tapi memang hidup demikian. Hidup demikian hadirin. Rohanya orang beriman di surga nanti. Bismillah. Dunia darut ta'ab. Dunia itu tempatnya rasa capek, rasa letih. Ya begitulah hidup. Dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan berpikir bahwa setelah, apalagi kalau kita berpikir setelah kita ngaji, karena ngaji sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, udah dapat pasti nih, udah dapat legitimasi, saya bersih. Gak bisa. Setiap orang harus berjuang. Karena kita dibangkitkan dan berhadapan dengan Allah sendirian. Sebagaimana kita lahir sendirian, kita wafat sendirian, dan kita akan dibangkitkan dan berhadapan dengan Allah sendirian. Maka setiap hamba melihat dirinya masing-masing. Harus berjuang. Jadi jangan berpikir bersih dari sombong, bersih dari riya, bersih dari hasad, bersih dari ujub, bersih dari ambisi terhadap dunia, bersih dari sifat meremehkan orang, itu begitu aja. Hanya ngaji 1-2 kali selesai. Bahkan hanya, walaupun ngaji kita bertahun-tahun, tapi kalau sebulan sekali, seminggu sekali, dan tidak menjadi isu per hari. Isu per hari. Dan bukan hanya isu per hari. Perang per hari. Perang, kata mujahadah. Jihadun nafas, kata para ulama. Perang lawan diri kita setiap hari. Nah masalahnya, kita udah kelamaan gencatan senjata hadirin. Gitu. Jadi gencatan senjata sama nafsu kita, damai terus. Makanya gak berubah-berubah. Nabi SAW mengatakan, al-mujahid man jahada nafsu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya agar tetap di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan blind spot kita banyak. Maka butuh proses yang tidak sedikit. Tapi sekali lagi, intas dukillaha yastuka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Tapi harus ada perjuangan.
harus ada pengorbanan. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu yang uh, bisa kita sampaikan dari keterangan para ulama. Dan sebelum kita tutup, kita ingatkan satu hal penting jamaah sekalian Allah muliakan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang Tadkiratus Sami. Dan masih ada waktu lumayan. Dan saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi bulan Dzulqa'dah, hadirin sekalian, sebagaimana bulan ini adalah bulan haram, di waktu yang bersamaan bulan ini pun juga bulan haji. Bulan haji. Dan nasihat para ulama kita, seperti dinasihati oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan para ulama yang lain, bahwa hendaknya di bulan-bulan ini kita fokus ke haji, baik yang akan berangkat atau yang tidak berangkat. Yang tidak berangkat fokus ke makna haji dan bagaimana kita berjuang untuk haji jika kita belum pernah berangkat. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruh jamaah sekalian untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan ini penting jamaah sekalian. Hadirin yang Allah muliakan, hidup ini cuma sekali lagi. Jangan pernah sampai kita gagal naik haji karena kelalaian kita. Karena kesalahan dan blunder fatal kita. Kalau kita ternyata nggak berhasil naik haji, pastikan karena memang kita nggak mampu dari awal sampai akhir hayat kita. Sehingga kita ada hujah, argumentasi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini haji jamaah sekalian. Haji itu, kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat bagaimana para ulama ya, ketika bicara tentang haji. Saya ambil contoh Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan ada banyak ucapan, Imam Abu Hanifah juga punya ucapan yang menarik dalam masalah haji. Ibnul Qayyim untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah saya akan ingatkan terus di pekan-pekan bulan haji ini tentang ibadah haji. Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, wa ammal hajju fasya'nun akhar. Adapun ibadah haji maka berada di level yang berbeda. Berada di level yang beda. Saya agak loncat, lalu kata beliau, wa sya'nuhu ajal min an tuhita bihil ibaratu. Haji adalah sebuah ibadah yang terlalu mewah dan terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata apapun juga. Gak bisa katanya. Anda harus menjalani sendiri, kata para ulama. Baru Anda bisa ngerti. Itu haji. Sya'nuhu akhar. Atau fasya'nun akhar. Haji beda. Gak bisa. Terlalu indah. Terlalu mewah. Terlalu tinggi. Terlalu luas. Untuk diungkapkan dengan kata. Oh. Haji hadir. Haji. Itu haji. Hidup sekali jamaah. Kita nggak pernah merasakan wukuf di Arafah. Sebaik-baik doa-doa di hari Arafah. Itu beda jamaah. Hidup cuma sekali. Kita nggak pernah tidur di Musdalifah. Di malam ke-10. Oh Musdalifah hadirin. Itu tidur hadirin. Ada salah satu orang yang khatam fasilitas dunia.
fasilitas dunia tuh khatam. Mau bicara hotel manapun khatam. Kalau hadirin fasilitas dunia udah sampai bab berapa? Hah? Bicara fasilitas dunia udah kita udah sampai berapa? Beliau ini salah satu yang khatam. Mau bicara hotel apa? Khatam. Beliau sampaikan tidur terindah. Tidur di malam ke-10 di Musdalifah. Gak ada yang lebih indah dari itu. Gak ngerti saya Pak Ustaz. Gak ada yang lebih indah dari tidur di malam ke-10. Selesai. Haji. Oh saudara-saudara kita jamaah nabung 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Lalu kita pasif. Dari tahun berapa kita mulai nabung? Tanya diri kita. Cuma tanya diri kita. Yang ngundang kita Rabbul Alamin. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Wahai Nabi Ibrahim, undang manusia untuk naik haji. Ya'tu karijalan. Yang undang adalah Allah. Dalam surat Al-Hajj 27. Yang diperintahkan untuk mengundang adalah Nabi Ibrahim. Ada event yang lebih presisius dari ini. Yang undang adalah Rob kita. Yang suruh bagikan undangan adalah Nabi terbaik, Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Lalu kita nggak terenyuh. Haji ajaib jamaah. Maka Allah jelaskan responnya orang-orang beriman. Ya'tu karijalan. Maka orang yang punya iman akan berusaha berangkat ke tanah suci. Walaupun harus berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Atau naik unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Dengan unta yang kurus. Unta yang kurus artinya walaupun alat transportasinya tidak layak. Kalau hanya ada itu, orang beriman gak berpikir panjang. Yang penting halal, legal, kita berangkat ke Mekah. Gak, orang-orang beriman gak mikir ribet gitu. Gak pikir nanti di sana gimana. Jadi kalau tidak ada alat transportasi, kalau Boeing nggak ada, Airbus nggak ada, Sukhoi nggak ada, yang ada cuma ontak di Ragunan, orang beriman akan keragunan, nanya keragunan, ontak bisa disewa nggak mas? Saya mau pakai, mau kemana? Mau ke Mekah. Loh beneran jamaah. Di tahun berapa tahun yang lalu, itu di Afrika. Di Afrika, hadirin. Ada drone jatuh di sebuah daerah di Afrika. Diriwayatkan drone jatuh. Dilihat sama orang terus di Afrika. Ditanya, ini benda apa? Oh ini benda bisa terbang. Drone. Tahu drone kan? Kecil. Drone kecil kan? Ini benda bisa terbang. Gitu. Apa pertanyaan berikutnya dari orang tersebut? Kalau bisa terbang, bisa nggak bawa saya ke Mekah? Saya mau haji. Oh. Itu pertanyaannya. Bayangkan drone. Itu bayang. Itu iman. Pertanyaannya simpel. Bisa nggak bawa saya ke Mekah? Saya mau haji. Pertanyaan itu menjadi joke bagi orang yang awal-awal mendengar. Lalu joke ini disampaikan, lalu disampaikan, sampai ke telinga seorang pihak. Lalu pihak itu mengatakan, cari orang tersebut, berangkatkan dia tahun ini juga. Dan orang itu berangkat pada tahun itu. Ini bukan tentang uang atau cuan. Ini tentang kejujuran dan air mata.
Mana upaya kita hadirin? Apalagi kita reguler, kita nabung sekarang, berangkatnya nanti. Bukan 2-3 tahun, bisa 20 tahun kemudian, bisa 25 tahun. Kalau kita nggak ada action, kapan kita mau berangkat? Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik. Orang beriman itu akan berangkat. Gitu. Ini isu. Ini isu. Ini penting. Salah satu pengalaman saya waktu saya kuliah di Riyadh, jamaah. Itu di ketika masuk musim haji, salah satu dosen datang ke masjid asrama. Lalu kita penuh kan masjid, kan mayoritas kita nginep di asrama. Begitu dia melihat kok masjid penuh, ba'da sholat beliau minta mic bicara. Kata beliau, kenapa saya melihat masjid ini masih penuh di musim haji? Seharusnya masjid sudah kosong dan kalian sudah berada di Mekah. Kenapa kalian masih ada di sini? Terus kata beliau, jangan bicara tasrih. Tasrih itu izin resmi, izin legal untuk berangkat. Saya juga ngerti. Maksud saya, kata beliau, coba cari cara yang legal. Ada banyak cara yang legal. Cuman kalian gak berusaha. Ada banyak cara yang legal. Tapi kalian tidak action. Kalian penuntut ilmu, kata beliau. Orang datang dari benua Amerika. Orang datang dari Afrika. Orang datang dari Australia. Orang datang dari suku penjuru. Lalu kalian masih satu negara kok santai-santai di sini, kata beliau. Kalian cari dong upaya. Oh, ditegur kita jamaah. Ini haji. Kata Ibnu Qayyim, haji, oh beda. Anda nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Oh, beda jamaah. Itu suasana tanggal 10 dari Mina, dari Musdalifah ke Mina untuk lempar jumroh. Hadirin gak pernah temukan dimanapun, gak ada. Jutaan orang dari seluruh penjuru dunia berjalan bersama ke satu titik sambil bertalbiyah. Sambil mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang ya Allah. Ya Allah, saya datang, saya penuhi undanganmu. Anda bisa dapetin atmosfer seperti itu di tempat lain? Gak ada. Ini musim haji jamaah. Berjuanglah. Mungkin kita nggak bisa haji tahun ini. Tapi ini adalah stepping stone. Ini adalah anak tangga untuk berangkat di tahun depan. Anak tangga untuk berangkat di tahun yang akan datang, insya Allah. 3 tahun yang akan datang. Haji. Masakah ada orang pengen naik drone jamaah? Lalu kita nggak kepikiran sama sekali. Kita alasan inilah, itulah. Tugas kita baik sangka sama sesama saudara kita. Tapi pertanyaannya, apakah alasan itu bisa digunakan di hari kiamat nanti? Di hari kiamat, kita akan ditanya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Anda akan ditanya tentang uang Anda, dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda gunakan. Allah akan audit selama hidup. Berapa harta yang Allah kasih ke kita. Reguler itu dulu 30-an juta, sekarang berapa? 50-an juta ya. Oke. Nah Allah audit. Uang kita selama kita hidup tuh berapa Allah kasih. Misalnya
selama hidup kita dapat 50 miliar. Nah, Allah tanya, dari 50 miliar itu, kok Anda nggak bisa sisihkan 30 juta untuk haji? So banyak itu beban dan kebutuhan hidup kita. Nah pertanyaannya, apa jawaban kita nanti di hari kiamat? Ini rukun Islam kelima aja, Mbak. Ini bukan ibadah sekunder, ini ibadah inti. Ibadah inti. Coba kita hitung uang kita semenjak kita balik sampai hari ini. Kalau kita sisihkan dan kita niat, kita jujur sama Allah, emang gak kekumpul 30-an juta? Atau 50-an juta? Coba kita renungkan, sudah berapa gonta ganti motor selama hidup? Dan kalau kita jujur kita sisihkan, emang benar-benar kita gak mampu naik haji? Sudah berapa kali gonta ganti mobil kita selama hidup? Kalau kita jujur, yang benar-benar gak bisa kita sisihkan. Emang gak bisa tuh kita jual mobil kita yang 500 juta, untuk sementara waktu kita beli yang 50 juta aja. Marginnya kita daftarkan haji. Emang benar-benar gak bisa. Sepelik itu hidup kita. Kalau memang pelik gak masalah. Karena sekali lagi, tugas kita baik sangka kepada sesama muslim. Tapi Allah akan hisab kita di hari kiamat. Haji ibadah yang berada di level yang berbeda. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.